Tentu kita awali dengan memperkenalkan Bang Gema di penonton begitu. Nah, penonton ingin tahu di episode kali ini nih, Hai Sawit menghadirkan siapa? Bang Gema nih siapa sih? Lalu perjalanannya kan panjang nih, mulai dari awal sampai di titik ini. Nah itu bagaimana Bang? Kisahnya lah, mungkin boleh diceritakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Gema Aliza Putra. Saat ini usia saya 31 tahun. Pertanyaan yang memang sering ditimpakan ke saya itu adalah siapa sebenarnya Muhammad Gema Aliza Putra ini. Jadi memang perjalanan saya, awal mula saya sempat bergerak di bidang training, sempat bergerak juga di bidang sertifikasi, hingga saat ini juga menimpah di media dan event organizer. Banyak juga yang bertanya kenapa sebenarnya saya bergerak di situ. Karena awal mulanya perjalanan saya tentunya dimulai dari industri sawit, di mana menurut saya sawit ini bukan hanya sekedar komoditas. Sawit ini adalah ketahanan pangan, energi, apalagi bagi para petani-petani di luar sana, khususnya di Indonesia, dan juga banyak sekali yang bergantung hidupnya di sawit. Maka dari itu, di situ ingin saya membuat ruang tumbuh bagi SDM sawit, khususnya di lingkungan saya. Maka dari itu, perjalanan saya startnya memang dari industri sawit. Tetapi dimulainya dari beberapa sub bidang, salah satunya training, sertifikasi, media, hingga ke event organizer. Maka dari situlah saya memulai karir saya hingga sampai dengan saat ini. Baik. Yang Bang Gema bangun ini kan bukan karir Bang Gema secara personal, tapi Bang Gema membangun satu perusahaan bergerak di pelatihan, satu perusahaan lagi bergerak di bidang media, ada peluang lagi, ada peluang dan kontribusi yang bisa diberikan tentunya di bidang yang selainnya begitu. Dari banyaknya industri yang ada di Indonesia, kenapa memilih industri sawit? Kenapa Bang Gema, oh iya saya harus berkontribusi nih untuk sawit gitu. Sebenarnya ada apa di sawit dan kenapa sawit gitu? Saya mengacu pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya saya bukan membuat perusahaan. Saya bukan menciptakan perusahaan ataupun membangun perusahaan. Tetapi yang harus perlu saya sadari adalah saya ingin membuat satu ekosistem, di mana ekosistem ini kita bentuk dan berkesinambungan dari antara bisnis lain dengan bisnis yang lainnya. Dan mengapa demikian? Karena tentunya saya ingin sekali memberdayakan orang, khususnya peran SDM muda yang terdekat di lingkungan saya dan juga yang memang berperan aktif di industri sawit. Dan pertanyaan kedua, kenapa sawit? Seperti yang saya sampaikan, sawit sebenarnya bukan hanya sekedar komoditas. Sawit juga bukan sekedar kebun. Yang saya tahu adalah sawit ini adalah hidup manusia. Maka dari itu, dari awal saya kuliah, saya ngambil di industri sawit, saya udah memilih industri yang benar. Menurut saya sampai dengan saat ini industri sawit adalah industri yang paling perfect di Indonesia saat ini. Maka dari itu kembali lagi ekosistem yang saya bangun itu saling bersinambungan satu sama lain hingga menjadi satu ekosistem yang dimana peran anak muda ini menjadi besar di dalamnya. Baik. Nah ekosistem yang dibangun ini kan semua bisa saling berkaitan ya. Atau saat ini tadi kita sempat ngobrol, Bang Gema mengistilahkannya dengan high group. Jadi sebenarnya siapa high group ini Bang? Apa saja yang ada di dalamnya? Ekosistem apa yang sedang Bang Gema bangun? Baik, siapa sebenarnya high group ini? Jadi high group ini adalah ruang untuk tumbuh, ruang untuk belajar, dan ruang untuk saling menghargai satu sama lain. Kenapa demikian? Seperti yang saya bilang, kita bukan memanage perusahaan, kita bukan membangun perusahaan, tapi kita membangun ekosistem yang membesarkan orang. Nah, disitulah yang saya selalu sampaikan kepada seluruh tim dan rekan-rekan saya serta mitra saya. Lalu, apa high group ini? Jadi high group ini sebenarnya dimulai dari Daya Guna Lestari. Itu berdiri sejak 2021, di mana fokusnya itu di pelatihan dan sertifikasi, mulai dari smallholder, pelatihan petani, hingga ke stakeholder. Pada tahun yang sama, kita juga langsung mendirikan pada saat itu PT Generasi Ganesha,
di mana perusahaan itu fokus kita di agensi kreatif. Lalu di 2023 kita mengakuisisi salah satu perusahaan media yang bernama Hai Sawit, di mana pada saat itu nama brandingnya adalah Hai Sawit, dan sejak tahun 2023 kita rebranding menjadi PT Hai Sawit Indonesia, di mana di situ fokusnya lebih ke platform media digital khusus industri sawit. Lalu pada tahun 2025 kita mendirikan juga salah satu perusahaan namanya PT Gentek Air, di mana perusahaan tersebut fokus terhadap maintenance pengadaan kompresor. Memang Gentek Air ini agak sedikit berbeda, dia non sawit, tetapi kenapa demikian? Karena tentunya seperti yang saya awal saya membangun suatu ekosistem di mana peranan anak muda yang memiliki cikal bakal efektif dan efisien bisa bergabung di Hai Group ini. Tentunya keempat perusahaan ini tidak berhenti sampai di situ. Kita terus akan ekspansi ke depannya, di mana ekspansi itu turut serta dalamnya industri sawit dan non sawit. Dan juga Hai Group ini selain kita membuat ekosistem, kita menjadikan ini ruang tumbuh, ruang belajar, dan ruang saling menghargai antar personal, antar tim satu sama lain. Makanya saya lebih memilih tim ini terhadap SDM muda yang usianya di bawah 30 tahun. Dan sampai dengan saat ini total dari personil Hai Group itu mencapai 35 orang. Yang awal mulanya cuma 1 sampai 2 orang. Alhamdulillah. Baik. Tentu membangun ini tidaklah mudah. Kalau orang cerita, ayo kita buat perusahaan, ini ada peluang ini, dibangunlah PT. Mungkin mengurus Kemenkumham, mengurus akte dan SW itu mudah, Bang. Tetapi menjalankannya, usaha ini sustain, kemudian bisa berdampak baik lah kepada tim di dalam, berdampak baik terhadap klien dan relasi, ini tentu tidak mudah gitu. Apa yang Bang Gema selalu tanamkan, prinsip-prinsip apa yang dari awal kita harus seperti ini, berproses kita harus seperti ini, sampai itu semua Bang Gema tularkan nih kepada para tim, sehingga kita bisa selalu memberikan yang terbaik dan sustainable tentunya. Apa prinsipnya, Bang? Apa yang membuat prinsip ataupun yang menjadi prinsip hidup saya membuat ekosistem ini, tentunya yang pertama itu menurut saya adalah gigih. Kegigihan yang dimana tidak mungkin menjadi mungkin. Ini sebenarnya bahasa ini sudah banyak ditularkan, sudah banyak diadopsikan oleh beberapa beberapa orang yang kenal di hidup saya ataupun yang tidak kenal di hidup saya, tetapi ini tentunya kegigihan ini bisa menjadi landasan saya untuk tetap percaya membangun ekosistem di Hai Group ini. Poin berikutnya adalah manajerial. Karena kenapa? Menurut saya menyusun manajerial agar perusahaan ataupun ekosistem yang kita bangun dia bisa sustain itu sangat berat. Di mana perlu manajerial SDM, perlu manajerial keuangan, perlu juga manajerial investasi dan lain sebagainya. Karena ada banyak juga cerita membuat perusahaan itu mudah. Kita tinggal Kemenkumham, kita tinggal buat akte notaris dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat sulit adalah mengembangkan dan mempertahankan. Maka dari itu poin manajerial ini sangat penting menurut saya. Yang berikutnya nekat. Nah, kenapa banyak orang yang bilang jangan nekat? Kenapa nekat itu tidak baik? Tetapi menurut saya harus nekatlah yang menjadi modal besar menurut bagi saya. Kenapa nekat ini menjadi modal besar? Sebenarnya kalau prinsip saya nekat itu sama dengan optimisme. Di mana kita kalau seandainya kita memiliki sifat nekat, percaya langkah yang harus duluan sebelum hasil. Nah, itulah yang menurut saya membuat atau nempel di dalam prinsip hidup saya. Yang poin berikutnya sebenarnya jangan malu dikatakan seperti orang gila, orang aneh. Karena memang tim saya mengatakan bahwasanya ini kita gila kerja. Kita gila kerja, kita
sedikit-sedikit banyak apapun peluang kita ambil, tapi dari situlah yang membuat bangun ekosistem ini. Kita harus nekat dan juga kita harus bagaimana caranya dibilang orang aneh, orang gila kerja dan sebagainya itu menjadi vitamin buat kita. Karena dari situlah kita vitamin untuk membangun, mempertahankan ekosistem ini. Lalu yang berikutnya mengambil semua peluang change yang apapun itu, tidak perlu profit, tidak perlu hasil yang banyak bagi perusahaan, tapi bagaimana caranya ruang ini bertumbuh, ruang ini bisa bertahan. High Group ini bisa menjalankan dari semua subsektor. Otomatis kita nggak melihat nilai profit, nggak melihat nilai uang di dalamnya, berapa SPK-nya, tetapi bagaimana caranya apapun itu, seandainya itu ada peluang 1% pun, menurut saya itu kita ambil. Prinsip yang berikutnya sebenarnya mengajak. Kenapa saya bilang mengajak? Mengajak orang di dalam High Group ini menjadi salah satu prinsip saya. Karena apa? Saya punya pedoman bahwasanya setiap orang itu memiliki setiap doa dan juga memiliki setiap rezeki yang berbeda. Semakin banyak orang di dalam High Group ini, semakin banyak SDM yang masuk dalam ekosistem kita, maka akan semakin banyak doa dan juga semakin banyak rezeki yang akan kita punya. Dan itu selalu tentunya prinsip teguh yang selalu saya pakai dan selalu saya gunakan. Yang terakhir mungkin sifat perfeksionis yang saya miliki. Karena banyak dari tim saya juga mengatakan bahwa saya selalu terlihat perfeksionis dari sisi A, B, C hingga Z. Dari mulai desain, dari mulai tata cara kerja, SOP, KPI, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita menjaga kualitas. Kita menjaga kualitas bagaimana High Group ini bisa dipandang, bisa digunakan, dan juga bisa bermanfaat bagi para klien-klien kita. Otomatis bagaimana cara mempertahankan kualitas ini, menjaga kualitas ini dengan perfeksionis yang sifat yang kita miliki. Dan seluruh prinsip ini tentunya sudah saya tularkan kepada seluruh tim dan mitra saya yang ada di dalamnya, di dalam ekosistem High Group ini. Itulah mengapa saya bilang banyak sekali prinsip-prinsip orang di luar sana yang prinsip yang berbeda-beda, ada yang harus jujur dan lain sebagainya, tetapi dengan prinsip yang tadi poin-poin yang saya sebutkan, itulah yang membesarkan dan mengembangkan ekosistem High Group hingga sampai saat ini. Oke, terima kasih Bang. Dalam membangun ekosistem ini, prinsip tadi sangat luar biasa, tetapi tentu tidak lepas dari ada guru-guru terbaik. Nah, cuman yang menarik adalah Bang Imam pernah menyampaikan bahwa setiap orang adalah guru. Kenapa ini, Bang? Sebenarnya kenapa setiap orang adalah guru, ini bahasa yang dulu sempat saya dengarkan dari almarhum ayah saya. Karena apa? Setiap person SDM yang saya temui, itu saya pasti ambil pelajarannya. Dari mulai sisi kerjaan, sisi keuangan, sisi relasi, dan lain sebagainya. Maka saya sebutkan semua orang adalah guru, termasuk relasi-relasi kita adalah guru. Saya selalu menerapkan prinsip itu. Siapapun orang yang saya temui, saya nggak pandang jabatan, nggak pandang materi, juga nggak pandang latar belakang background orang itu siapa, tapi saya selalu mengambil sisi positifnya. Banyak sekali sampai dengan saat ini relasi yang sudah alhamdulillah kita dapatkan dan juga feedback ke kita juga baik. Dan tentunya kenapa saya bilang tadi menjabarkan semua orang adalah guru, kita cukup memiliki sifat rendah hati dan untuk mendengarkan. Saya selalu bilang kepada tim saya, jika ada beberapa orang yang datang ke kantor kita, jika ada orang yang ingin membangun relasi ataupun ingin menjadi partner atau mitra kita, saya selalu bilang kita cukup dengarkan dulu. Siapapun itu, baik muda, tua, kita anggap semuanya itu adalah guru. Seandainya dia sudah memberikan statement dia, pendapat dia, dan request keinginan dia, ya baru kita keluarkan apa kualitas yang akan kita berikan dan apa pelayanan yang akan kita berikan dari sisi High Group seluruhnya, dari 4 perusahaan yang masuk dalam ekosistem High Group ini. Selanjutnya, Bang, di dalam proses perjalanannya, salah satu faktor yang tadi Bang Imam sudah sampaikan adalah relasi. Seberapa besar pengaruh relasi dalam
proses kita mengembangkan sebuah ekosistem? Kita memilih jalur profesional dari awal hingga jabatan direksi itu hal yang benar. Kita juga memilih membangun usaha, membangun kerajaan bisnis sendiri itu juga hal yang benar. Tetapi ada yang beberapa yang saya pesankan kepada generasi muda saat ini, khususnya generasi SDM sawit, jangan tunggu siap untuk memulai, jangan tunggu pintar untuk berani. Mulai dulu, seandainya gagal itu menjadi investasi kita sebagai biaya sekolah. Yang saya terapkan adalah yang kita tinggalkan nanti itu bukan untuk perusahaan, tetapi jejak bagaimana kita memperlakukan manusia. Dan juga saya selalu, kalimat yang selalu saya dengar hingga saat ini ada dari salah satu penyair yang saya kenal, yaitu melihat tak hanya kulit, membaca tak hanya judul. Di mana makna itu sangat berarti bagi saya, karena apa? Jangan lihat siapa yang memberitahu kita. Semua hal-hal baik yang orang lain berikan itu kita terima semuanya, dan juga jangan melihat cover siapa yang memberikan informasi atau nasihat kita. Kita semua kita ambil dari sisi A sampai Z, yang baik itu kita lakukan, yang tidak baik itu kita jual. Itulah kenapa saya bilang teman-teman muda saat ini, kalian sudah hidup di dunia digitalisasi yang sangat baik, di dunia IT, dan juga sekarang udah masuk AI dan lain sebagainya. Pelajari itu dalam-dalam, pelajari semua yang berkaitan dengan digitalisasi, AI, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu di masa yang akan datang, mungkin dunia industri sawit juga akan maju. Dunia industri sawit saat ini digitalisasi, AI sudah mulai masuk, otomatis inilah peran kalian. Kalian tidak salah memilih industri, yaitu industri sawit Indonesia. Terima kasih Bang Gema atas seluruh sharingnya. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Namun, boleh di-share ke kami satu kalimat penutup yang ini menjadi satu prinsip dan penyemangat untuk para pemirsa Hai Sawit. Baik, dari nekat jadi nyata. Dari sawit untuk manusia, dari manusia untuk manusia lainnya. Terima kasih.